Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pendengar radio tercinta kita, smart listener di manapun Anda berada, mudah-mudahan di kesempatan kali ini selalu disehatkan dan selalu bahagia, mudah-mudahan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kalau kita berbicara bulan Ramadan, itu sedikit banyak kita akan terlintas di pikiran kita itu adalah sholat tarawih. Ramadan sholat tarawih itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya jelas karena sholat tarawih ini adalah sholat yang hanya ada di bulan Ramadan. Bisakah dikerjakan bulan Syawal? Tidak bisa. Di bulan Muharram? Tidak bisa. Karena ini salat tarawih ini khusus di bulan Ramadan. Walaupun salat tarawih ini hanya salat sunnah, tetapi pahalanya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena salat tarawih ini hanya dikerjakan di bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan itu pahala ibadah kita dilipat gandakan. Sholat tarawih ini di zaman Nabi, maksudnya waktu Nabi masih hidup itu, diriwayatkan beliau itu sholat tarawihnya apa ya? Maksudnya kayak masing-masing kayak. Tapi sahabat tahu Nabi sholat ngikut. Tarawih ini enggak. Jadi diriwayatkan itu Nabi tarawihnya kan malam-malam Ramadan. Sahabat tahu nih ada mungkin sebagian sedikit aja itu ngikut mereka. Wah, sampai ke malam berikutnya makin banyak itu sap itu, makin banyak. Nah, ini lalu yang selanjutnya yang terjadi ini adalah hikmatut tasyri' namanya, hikmah dari pensyariatan. Nabi ini beliau memahami karakteristik pentasyri'an itu atau perintah tentang satu ibadah atau bagaimana itu. Jadi ketika sudah beberapa malam, ada mungkin menyebutkan sudah malam ketiga, atau makin banyak tuh orangnya, Nabi malah tidak turun lagi ke masjid. Kenapa? Nah karena ketika dicek kembali itu kenapa jadi Nabi cuma beberapa malam ke masjid. Oh ternyata Nabi kasihan terhadap umatnya. Kenapa? Kalau Nabi sholatnya rutin, ini yang tarawih tadi ya, takutnya jadi wajib, dan Rasulullah itu tidak mau memberatkan umatnya. Nah, sehingga Nabi cuma beberapa malam saja. Nah, untuk sholat tarawih ini. Nah, sudah tahu nih. Begitu cerita. Kalau sudah tahu begitu ya, artinya kan kesunahan tarawih ini, pahalanya, keutamaannya itu ya tidak berubah. Cuma khusus untuk Nabi. Jadi Nabi itu tidak bisa sembarangan nih, karena beliau itu jadi patokan hukum. Jadi patokan hukum. Sehingga Nabi tidak mau memberatkan umat. Nah, jadi beliau ya tidak turun ke masjid itu. Nah, itu. Karena tarawih ini penting, maka sayang sekali itu kalau kita lewatkan begitu saja. Jangan sampai lah kita lewat sudah. Biarin. Jangan seperti itu, karena ini hanya ada bulan Ramadan dan harus kita press nih, harus kita persiapkan nih, harus kita niatkan mau tarawih. Itu. Nah, tentu ada kondisi-kondisi yang akan menyebabkan terhalang kita, sulit untuk mengerjakan tarawih. Mungkin faktor apa-apalah yang bisa dikatakan itu uzur lah. Uzur. Namun tetap ada cara. Kenapa? Ya sholat sebisa mungkin tuh berapa rakaat. Misalnya lagi ada pekerjaan dari kantor sibuk sekali, atau ada keluarga yang sakit karena sangat lelah menunggu nih misalnya, tidak bisa sholat tarawih seperti biasa, ke masjid yang biasa, ke langgar yang biasa. Lalu bagaimana? Tetap sholat tarawih dimanapun, kapanpun. Yang penting ya malam lah, maksudnya sesudah sholat isya lah. Tapi yang penting tetap melaksanakan tarawih itu, agar tetap mendapatkan fadilah, keutamaan dari sholat tarawih ini. Karena ketika kita selalu sholat
tarawih setiap malam, tiap malam nih kita tarawih nih, bisa dipastikan salah satu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah ini merupakan yang kita tunggu-tunggu tuh tiap Ramadan. Dengan tarawih kita bisa mendapatkan kecipratan lah itu, keutamaan dari malam Lailatul Qadar.